Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bersekolah Minggu di Minggu hari ini. Adik-adik semuanya sudah pada siap untuk sekolah Minggu kan? Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita mau menyanyi lagu Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tahu kan lagunya? Semuanya kita berdiri, Laskar Kristus. Siap. Oke. Semuanya semangat. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi kita ulang dari awal. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Masih tetap diri, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekolah minggu Tuhan. Meskipun kami bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kami. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, tengah hingga pada akhirnya nanti, supaya ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan kami sebagai guru-guru sekolah minggu yang memimpin ibadah, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ini kami, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, nggak ada yang duduk dulu, masih tetap berdiri adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan lagi ya, masih pada semangat kan? Pagi-pagi harus semangat. Kita mau menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Tahu kan lagunya? Oke, musik. Pakai gaya ya, ada gayanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Iya adik-adik, Tante Tio percaya adik-adik semangat semuanya ya. Kita mau angkat satu pujian mengatakan bahwa kasih Tuhan itu sangat manis yang kita rasakan setiap hari. Masih ingat lagunya ya? Kasih Yesus manis dan indah. Siap? Kita mulai semuanya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah.
Sekarang Tante Tir undang adik-adik semua berdiri, kita ambil sikap yang sempurna, kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Sudah siap semuanya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, adik-adik masih pada semangat semua kan? Asik. Nah, mantap. Di sini Om mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Om mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mendidih di Hati, Mendidih di Hati. Tahu semuanya ya? Tahu. Oke. Musik. Pakai gerakan, ikutin Om gerakannya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bersuka, selalu bersuka, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bersuka, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa siapkan persembahannya, minta ke mama papahnya untuk disiapkan uang persembahannya. Dan Om mau mengingatkan, di sini ada 2 persembahan. Yang satu akan dikumpulkan untuk gereja, yang kedua untuk kegiatan sekolah minggu. Jadinya adik-adik siapkan 2 amplop, dan saat bertemu di gereja kembali saat ada sekolah minggu bisa diberikan ke Om dan Tante, atau jika ada orang tua adik-adik yang ibadah minggu depan bisa ketemu majelis untuk dititipkan ke guru sekolah minggu, atau bisa langsung ke guru sekolah minggu. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Tahu semuanya ya? Musik. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita telah memberikan persembahan, saatnya kita untuk berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami baru saja memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja ini, bagi kerajaan-Mu ya Tuhan.
Berkati juga adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kiranya bisa menjadi berkat bagi adik-adik dan keluarga dan orang tua. Bagi yang belum memberikan persembahan, kiranya Engkau tetap memberkati, berikan rezeki yang melimpah supaya di lain hari bisa memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Sudah? Alkitabnya disiapkan sudah? Sudah? Oke. Yuk, untuk menyambut firman Tuhan kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Bisa dong pasti. Oke, musik. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Tante Rili. Alkitabnya udah disiapin ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Ditandain dulu Alkitabnya, dibuka dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita renungin firman ini, dengerin firman ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih Bapak karena Tuhan boleh menyertai kami hingga pada saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati, jagai mulut kami dan jagai telinga kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang untuk meringkas bacaan yang ada di Alkitab dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 ini, kita mau nonton video singkat. Ditonton ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat."
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik tadi udah nonton videonya kan? Di mana video itu juga menceritakan isi Alkitab ini dari yang namanya manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ diceritakan kalau Adam dan Hawa itu melakukan dosa, yaitu tidak taat sama perintah Tuhan, apa yang Tuhan sudah bilang. Nah, adik-adik juga bisa lihat kan dari video itu, kalau yang namanya manusia yang disayangin sama Allah, kesayangan Allah, terus melakukan dosa atau melanggar perintah Allah, itu pasti hati Tuhan menjadi sedih. Nah, di situ pun adik-adik bisa lihat, meskipun Tuhan Allah itu sedih, meskipun Tuhan Allah itu kecewa sama manusia, tapi Tuhan Allah itu tetap sayang sama Adam dan Hawa. Buktinya mereka tetap diberi nafas kehidupan, mereka tetap diberikan kesehatan, mereka tetap dipelihara. Tapi memang pada saat Tuhan kecewa, pada saat Tuhan marah, tetap ada hukuman yang diterima sama Adam dan Hawa, yaitu tadi, dan ular tadi itu juga. Yang tadi hukumannya, ular itu akan berjalan menggunakan perutnya seumur hidupnya dan memakan debu. Terus yang perempuan, si Hawa itu akan melahirkan anak, melahirkan keturunan dengan rasa sakit. Dan untuk kaum laki-laki itu akan mencari berkat atau mencari rejeki dengan susah payah. Nah, meskipun Tuhan marah, ada hukuman, tapi hingga saat ini nih, adik-adik, om, tante, dan keluarga masih merasakan kasih sayang Tuhan meskipun kita sudah melakukan dosa. Tentunya dari video itu juga kita belajar kalau yang namanya mengecewakan hati Tuhan Allah itu tidak baik, tidak benar. Maka adik-adik dari kecil, dari sekarang itu sudah harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan.
gimana tante caranya? Contohnya ya, misalnya kalau adik-adik yang kecil yang belum sekolah, yang masih dijaga sama mbaknya atau sama oma opanya atau sama kakak adiknya di rumah, nurut sama apa yang dibilang orang-orang di rumah. Karena apa yang dibilang orang-orang di rumah itu pasti untuk kebaikan adik-adik. Misalnya disuruh makan tepat waktu, minum susu, tidur jangan terlalu malam, itu untuk kesehatan adik-adik sendiri. Nah, misalnya lagi yang udah agak gedean dikit ya, yang sudah sekolah, di sekolah itu kan pasti ada guru yang mengajar. Nah, guru yang mengajar bilang kalau adik-adik itu harus rajin belajar, harus rajin mengerjakan PR. Itu tujuannya apa? Supaya hasil nilai adik-adik itu menjadi baik. Dan kalau sudah baik hasilnya, itu untuk memuliakan nama Tuhan dan hati orang tua juga menjadi senang. Contoh lagi, misalnya yang agak gedean lagi deh tante, kakak-kakak sekolah minggu yang udah SMP misalnya ya, yang udah SMP kan kalau misalnya ngelihat pas ujian ada yang tekun belajar atau ada yang pakai jalan pintas, ada yang nyontek. Nah, yang namanya rayuan iblis itu adik-adik, rayuan setan itu pasti kayaknya enak nih. Wah, ini jalannya singkat tapi bisa dapat hasil yang baik. Tapi adik-adik tahu kalau cara itu gak benar, tidak baik dan tidak benar. Nah, di situ adik-adik juga bisa ngerem. Adik-adik bisa jaga hatinya supaya untuk tidak melakukan apa yang tidak diperkenankan Tuhan. Masih banyak contoh yang lain yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tapi yang pasti apapun yang adik-adik lakukan, baiknya dan harus wajib itu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Meskipun kita tidak luput melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi adik-adik harus bisa sebaik mungkin. Gak cuma adik-adik di sini yang harus melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan, tapi ada orang tua, om tante sekolah minggu, semuanya masih dalam proses belajar supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi dari cerita hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa supaya adik-adik sekolah minggu Laharoy itu diingatkan lagi oleh firman bahwa menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan yang paling utama untuk hidup adik-adik, orang tua, dan om tante. Sekian firman-Nya hari ini. Semoga kiranya firman Tuhan yang boleh ditonton tadi dan boleh dibagikan, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, selesai firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas video dan khotbah yang sudah boleh kami dengarkan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tadi sudah dengar ya firman Tuhan ya? Pada ngerti ya? Pada dengar nggak? Ada yang tidur. Aduh, gimana sih? Oh, enggak ya, dengar semua ya. Oh, bagus ya. Tadi ceritanya bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa ya adik-adik ya. Di sini, siapa yang berdosa? Saya berdosa. Ya. Tapi Tuhan itu selalu baik sama kita ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik jangan pernah mengecewakan Tuhan. Selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua ya. Mau semuanya? Bisa? Bisa dong pasti. Yuk kita mau respon firman Tuhan, kita menyanyi do itulah dosamu. Bisa? Pasti bisa. Musik. Ikuti gayanya ya. Do itulah dosamu. Setia, lama
kita naik kelas. Berarti semua adik-adik sekolah minggu sudah naik kelas ya Om ya? Iya dong. Wah, selamat ya yang sudah naik kelas. Yang tadinya kelas 1 jadi kelas 2, kelas 3 jadi kelas 4, dan seterusnya. Dan adik-adik perlu ingat, kalau di sekolah naik kelas, di sekolah minggu juga naik kelas. Kemana? Kemana Tante pindahnya? Kemana? Nanti misalnya ada yang dari kelas balita ke Madya, Madya ke tengah, tengah ke tanggung, tanggung ke praremaja, dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita mau umumkan khusus untuk anak-anak kelas praremaja yang sekarang kelas 8 naik ke kelas 9, berarti adik-adik akan pindah dari kelas praremaja ke remaja. Itu artinya adik-adik sudah pindah komisi dari komisi sekolah minggu kepada komisi remaja. Dan jangan lupa di remaja harus lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, di sini Tante Cili dan Om Ramses selaku guru praremaja mau mencatat nama adik-adik yang nantinya akan pindah dari kelas praremaja ke remaja. Seperti di list berikut ini. Di sini nih nama-namanya nih. Oke, bisa dilihat. Lihat. Ya, apakah nama adik-adik sudah ada di daftar itu? Kalau misalnya nama Kalau adik-adik tidak ada, hubungi kita di grup. Ya, adik-adik share nama-namanya supaya nanti kita bisa buat schedule-nya. Semoga adik-adik puas dan ingat, jangan tidak mau naik kelas ya, harus pindah walaupun guru-gurunya enak. Ya adik-adik ya, harus pindah kelas ke remaja, lebih baik lagi, lebih tinggi lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat hingga pada saat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami saksikan dan dengarkan, kiranya boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pegangan kami. Ajarilah kami selalu Bapa untuk taat akan perintah-Mu, akan firman Tuhan, supaya kami bertumbuh dan berkembang menjadi semakin serupa dengan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami mau berdoa Bapak untuk keluarga kami, mama papa kami, kakak adik kami, om tante kami, dan semua keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati dalam pekerjaan dan sekolah yang masih dijalankan oleh mereka. Kiranya Tuhan juga boleh lindungi mereka dari mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat om tante sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati mereka di dalam segala apa yang mereka kerjakan, boleh diberkati dan dibuat berhasil. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menjaga kesehatan dan kekuatan, dan supaya guru-guru sekolah minggu tetap setia dan rindu dalam mengajarkan adik-adik dan menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa Bapak bagi sekolah adik-adik yang saat ini ya Bapak masih dalam tahap penerimaan siswa baru. Tuhan berkati, Tuhan biarkan Tuhan yang menempatkan masing-masing adik-adik guru sekolah, adik-adik sekolah minggu di tempat yang Tuhan perkenankan, di tempat yang Tuhan tunjukkan, semoga supaya adik-adik dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus yang juga menjagai adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga boleh berkati orang-orang di luar sana ya Bapak yang mungkin masih kesulitan ya Bapak dalam merencanakan sekolahnya. Kiranya Tuhan boleh bukakan jalan ya Bapak bagi mereka. Kami juga mau berdoa Bapak bagi gereja kami, mulai dari tiap komisi hingga majelis yang bertugas. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka hikmat, supaya apa yang mereka kerjakan, pelayanan yang boleh mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Berikan juga mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Haryo Budi. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarkanlah Bapak Pendeta Haryo Budi dapat memimpin gereja ini, dapat memimpin kami semua yang ada di dalam gereja ini dengan baik. Kami juga mau berdoa Bapak bagi bangsa dan negara kami, dan juga kehidupan sosial kami di era gaya hidup baru kami. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kami, biarkanlah Tuhan jagai kami masing-masing. Kami juga boleh memelihara kesehatan kami, biarkanlah apa yang Tuhan izinkan terjadi boleh berlalu juga Tuhan. Kami juga mau berkati ya Bapak pemerintahan dari yang terkecil sampai yang
tertinggi. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Tuhan Roh Kudus memberkati adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu, Tetaplah di Rumah. Tetap semangat ya. Musik. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik untuk hidup sehat dengan cara Makan makanan sehat, makan sayur dan buah. Minum air putih yang banyak dan minum vitamin. Jangan lupa terus latihan di rumah, berolahraga ya, dan juga berjemur di pagi hari. Jangan lama-lama. Dan jangan lupa sebelum dan setelah melakukan kegiatan untuk mencuci tangan yang bersih. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.